Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di program pembelajaran Fisika Itu Mudah. Oke, kali ini kita akan membahas tentang latihan-latihan soal yang berhubungan dengan konsep hukum Newton yang telah kita bahas. Untuk selanjutnya, perhatikan cara kerja dari tiap soal yang ditampilkan pada video ini. Oke, lanjut ke pembahasannya. Latihan 2 soal hukum Newton. Ya. Nah, soal yang pertama, sebuah balok masanya 4 kg berada di atas lantai kasar dengan koefisien gesekan setengah. Jika balok ditarik dengan gaya mendatar 30 Newton, nah tentukan option A, gaya gesekan, B, percepatan balok, C-nya kecepatan balok detik ke-5. Oke, kita bahas ya. Nah, andaikan belum paham, maka kalian boleh menggambar seadanya aja gitu. Nah, misalkan begini ya. Terus ini balok E. Ya. Nah, ini balok misalkan ya kita gambar ya. Nggak usah bagus-bagus ya. Nih, balok ya. Nah, kemudian ditarik dengan gaya F, maka nanti gaya gesekannya pasti ke belakang. Karena berlawanan dengan gaya utama. Ini gaya berat, mg ya. Nah, kemudian ini gaya normal. Gaya normal itu hampir mendekati ya nih, mendekati ini gaya utama. Udah jelaskan, walaupun jelek itu kelihatan. Oh ini berarti gaya gesekan, oh ini berarti gaya utama, oh ini gaya normal. Nah, pertanyaannya gini, A, gaya gesekannya berapa? Ya, gaya gesekan. Ya, atau friction force ya. Nah, beri notasi F kecil, maka F sebenarnya itu mu kali N atau bisa langsung mu M mg ya. Tinggal masukkan ini setengah kalikan masanya di situ 4 kg kalikan 10 berarti 40. Nah, kalau sudah bisa itu tidak perlu lewat ini, langsung aja 20 Newton ya. Nah, kemudian ditanyakan percepatan ya, nomor B. Percepatan ya. Nah, ini berarti sigma F sama dengan M kali A ya. Nah, di sini F gede, F besar, F gede ya, dikurangi F kecil sama dengan M kali A. Nah, di sini 30 Newton dikurangi 20 sama dengan 4A ya. Berarti nanti A itu 10 bagi 4 ya. Atau saya tulis sudah. Nah, ini 2,5 meter per sekon kuadratnya itu percepatan acceleration acceleration ya. Oke. Nomor C. C itu kecepatan ya. Kecepatannya berapa? Velocity atau speed ya. Kecepatan. Ya. Nah, V. Nah, karena di sini tidak ada V0, maka boleh kalian menggunakan rumus lengkapnya boleh V0 plus A kali T. Nah, kalau pilihan ganda ya udah tinggal 2,5 kali 5 ya. Berarti sini 0 ditambah 2,5 kalikan 5 ini berarti 12,5 ya meter per sekon. Jadi gaya gesekannya 20, percepatannya ada 2,5 meter per detik, kemudian kecepatan 12,5. Oke, itu soal nomor 1. Nah, sekarang soal berikutnya. Saya percepatnya. Nah, kecepatan bus yang 8 masanya 8 ton berkurang secara beraturan dari 72 menjadi 36 setelah menempuh jarak 250. Tentukan koefisien gesekan antara ban bus dan jalan ya. Gaya yang dikerjakan rem ya. Gaya yang dikerjakan pada bus dari rem. Oke. Nah, sekarang kita jawab. Nah, untuk menyingkat waktu, maka kalian boleh di sini aja otak-atiknya. Oh, ini berarti 8.000 ya. Ya, kilogram. Nah, ini yang ini, yang 72. Oh, ini berarti 72 km per jam, berarti 20 meter per sekon. Ingat di semester 1 ya, gerak lurus berubah beraturan. Oh, yang ini. Oh, ini berarti 36.000 dibagi 3.600. Oh, ini 10 meter per sekon. Jadi tidak usah diketahui.
Ini S ya. Nah, jadi nanti cari dulu percepatan. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A kali S. Ininya berarti 10 kuadrat berarti 100 ya. Ini 20 kuadrat berarti 400 ya. Ditambah 2 kali 250 nih. Tulis aja dulu. Kalikan A ya. Nah, berarti nih 100. Saya tulis lagi. 400 ditambah 500 A ya. Nah, berarti nanti boleh disingkat 5A ya sama dengan 1 dikurangi 4 ya. Nanti A-nya itu minus 3/5 meter per sekon. Ini berarti perlambatan. Nah, udah. Ketika bergerak mobil ini atau bus ini, maka di situ ada gaya. Tapi kalau dijumlahkan itu sama dengan M kali A. Tidak ada gaya lain kecuali gaya gesekan. Maka minus F sama dengan M kali A. Nah, kenapa? Karena gaya inilah yang bekerja pada ban atau pada rem. Nah, ini ganti. Mu N sama dengan M kali A. Atau nanti mu M, Mg sama dengan M kali A. Nah, udah jelas percepatan sama dengan min mu G. Ya. Jadi nanti bisa plus, bisa min. Nah, kita ambil min sekarang. Nah, bisa begini. Ya. Nah, kita ambil yang negatif. Ya. Nah, sekarang tinggal masukkan. A-nya itu berarti minus 3/5. Ya. Mu kali min ya. Min kali 10 ya. Berarti koefisien gesekan itu 3/50. Ya, gitu. Itu nomor 2 ya, koefisien gesekan. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Ya. Nah, sebuah balok bermassa 20 kg disimpan di atas bidang miring kasar dengan koefisien gesekan setengah. Dan tentukan percepatan, tentukan kecepatan dan jarak jari temu detik keempat. Oke. Nah, gambar lagi yang tadi uraikan gaya-gayanya. Mg, gaya normal. Mg-nya diuraikan, gaya beratnya, dari komponen. Mg cos 37. Nah, yang ini Mg sin 37. Nah, gaya gesekannya kemana? Gaya gesekannya ke atas. Ya. Nah, gaya gesekannya ke atas. Nah, di sini sepanjang bidang miring yang bersentuhan dengan balok. Nah, ini kita sebut F saja. F-nya F kecil ya. Nah, ditanyakan tentukan kecepatan. Nah, sebelum menjawab kecepatan, kita cari percepatan. Ya. Percepatan adalah A ya. Nah, kita punya rumus di bab sebelumnya atau di video sebelumnya kita pernah membahas ini. Berarti percepatan besarnya G kurung sinus theta dikurangi mu cos theta ya. Ini berarti 10 kurung sinus 37 dikurangi setengah kali cos 37 ya. Nah, nanti di sini 10 kurung 3/5 dikurangi setengah kali kan 4/5 ya. Ini 37 bukan 3/7 ini. Sering ya. Nah, ini 37 ya. Nah, ini berarti 3/5, ini berarti 2/5, berarti sisanya 1/5 ya. Nah, 1/5 kali ke 10 berarti 2 meter per sekon kuadrat ya. Itu percepatannya. Nah, sekarang kecepatannya berapa? Kecepatan V ya, sama. Di sini tidak ada V0. Berarti V sama dengan A kali Tm. Ini berarti 2 kali kan 4 ya. Nah, berarti ini 8 meter per sekon. Meluncur dengan kecepatan 8 meter per sekon detik ke-4. Nah, jaraknya berapa? Jarak yang ditempuh ya, S sama dengan sama nih, tidak ada V0, langsung aja ke sini ya, setengah A T kuadrat. Berarti tinggal setengah kalikan 2 kalikan 4 kuadrat, berarti 16 ya, coret. Berarti ini 16 meter ya.
Jadi kecepatannya 8, jaraknya adalah 16 meter. Untuk detik keempat. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Ya. Nah, ini ada seseorang ya. Seorang bisa perempuan, bisa laki, bisa anak kecil, bisa anak ABG ya. Nah, udah. Nah, di sini orang ini menekan lantai lift ya. Nah, kenapa? Karena dia punya gaya berat ya. W itu M kali G. Nanti gini. Nanti gaya normalnya ke atas pasti. Ke atas. Ini gaya normal. Jadi jangan terlalu tinggi juga boleh ya. Kalau gambarnya jangan tinggi-tinggi boleh lah sini. Nah, gitu. Yang penting ada gaya berat orang ya. Ada gaya berat orang, saya gambar lagi lah supaya jelas. Nah, jadi kayak gini ya. Ganti aja dengan benda ya. Ini garis MG ya. Ini berarti normal ya. Gitu. Nah, gaya normal atau gaya tekan. Gaya normal atau gaya tekan sama ya. Nah, ini bisa ganti dengan M. Gaya tekan, gaya normal sama ya. Nah, ya, perhatikan ya. Ketika lip turun, lip naik ya, maka di sini berlaku nomor A ya. A berapa gayanya atau berapa gayanya yang diberikan orang jika dia naik dengan kecepatan konstan. V sama dengan konstan. Nah, ini berarti A sama dengan 0. Nah, untuk benda yang naik atau yang turun berlaku ini. Nah, atau pakai rumusnya dulu. Jadi nanti tinggal N sama dengan ya MG plus MA kalau naik. Nah, kalau turun berarti MG min MA ya. Di hukum 2 Newton nih. Nah, di hukum 2 Newton itu pakai T tali ya. Sekarang di sini ceritanya beda. Pakai normal ya atau gaya tekan ya. Oke, bisa normal, bisa gaya tekan sama ya. Nah, sekarang pilih yang mana? Pilih yang ini. Karena kecepatan konstan, berarti A-nya 0. Berarti kan tinggal MG kali. Ini 4, apa ini 80 kalikan 10. Nah, berarti 800 Newton. Gaya tekan orang terhadap lantai ketika naik dan turun dengan kecepatan konstan segini. Ya, betul. Nomor B, berapa gayanya jika naik dengan percepatan 2? Yang tadi yang ini, gunakan. Berarti F sama dengan MG plus MA. Ingat, naik ditambah, kalau turun dikurangi. Ini berarti 80 ditambah 8 kali 2 ya. Berarti 16. Berarti 96 Newton ya. Oke. Nomor C. Turun dengan percepatan 3. Ya. F-nya berapa? Atau gaya normalnya berapa? Udah tinggal F sama dengan MG min MA. Udah. Ini 80 kalikan. Oh ini sorry. Ini 80 kali 10 800 ya. 800 ya 16 benar 806 ini seharusnya 816 Newton ya. Ah, 16 Newton. Nah, 916 Newton. Oke, ini belepotan nih. Sorry, kita hapus dulu lah biar jelas. Ini ada kesalahan sih tadi, ya. Oke. Nah, sekarang 800 tambah 16 berarti 816 Newton. Nah, sekarang ini 800 dikurangi 80 kalikan 3 ya. Sorry. Saya ulangi lagi nih. Nah, ini ada salah lagi nih. Tar. 80 ini kalikan 2 berarti 800 ditambah 160. Nah, ini yang benar 960 Newton. Sorry ya. Nah, sini 80 kali 3 yang ini berarti 800 ya.
dikurangi 240. Nah, berarti ini 560 Newton ya. Udah ya. Oke, itu jawaban yang benar. Ini apa nih? Tadi lateral torus. Oke. Lanjut ke soal berikutnya. Ya. Nah, ini pertanyaannya berapa? Berapa gitu ya. Nah, untuk selanjutnya saya turunkan dulu ya sebelum mengerjakan. Nah, ini ya gaya berat ya, mg ya. Nah, kemudian akibat ada mg ada T, tali ini tegangannya ke atas menurut balok ini ya. Nah, kemudian menurut katrol ini arahnya ke bawah. Nah, berarti katrol berputar ke arah sini ya. Karena ditarik oleh gaya. Nah, berarti nanti dia naik dengan percepatan A. Nah, di sini untuk balok berlaku sigma F sama dengan M kali A ya. Nah, berarti yang melakukan gerakan adalah T, yang melawan adalah mg. Berarti T dikurangi mg sama dengan M kali A-nya. Dah. Nah, di sini nanti T sama dengan mg plus ma. Ingat naik berarti mg ditambah ma ya. Nah, kebetulan di sini katrolnya cuma satu, berarti gaya F-nya berapa? F sama dengan itu T. Berarti F sama dengan mg plus m kali a ya. Ingat di sini berarti katrolnya satu. Jika n adalah katrol atau jumlah katrol, ya, jumlah katrol, nah, maka nanti ini boleh diganti 2 kali f, ya. Kenapa 2? N min 1 ya, min 1 ya, kali f, f-nya dijauhkan dulu. Nah, ya, sama dengan m kurung G plus min A ya, gitu ya. Nah, N berarti rumusnya. Nah, sekarang di sini N-nya kan 1. N sama dengan 1 ya untuk soal ini. Nah, berarti tinggal 2 pangkat 1 dikurangi 1. Kalikan F sama dengan 10 kali 10 ditambah 2 ya. Nah, ini kan 2 pangkat 0, berarti 2 pangkat 0 kali F sama dengan, nah ini berapa? 120 ya. Udah 2 pangkat 0 kan berarti 1, maka F-nya 120 Newton ya. Kenapa? Karena ini adalah nilainya 1 ya. Newton. Nah, sekarang bagaimana kalau katrolnya 2 misalkan ya? Perhatikan nih. Awas gambarnya agak jelimet ya. Ini katrol diikat ke atas ya. Kemudian ini katrol lain ya. Nanti ini diikatnya ke sini. Ini berbahan ya. Oke. Ini kan berarti katrolnya 2. Nah, berapa gayanya? Udah tinggal 2 pangkat N min 1 kali M sama dengan M kurung G plus A ya. Gitu. Nah, untuk soal yang ini, misalkan untuk yang soal ini berapa gayanya? 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 min 1 ya. Sama dengan kalikan F sama dengan nih. Taruh saja ini sama 10 kurung 10 ditambah 2 ya. Berarti 2 pangkat 1 itu 2. 2M sama dengan 120. Jadi nanti gayanya itu 60 Newton ya. Jadi nanti kalau katrolnya 1 berarti gayanya seadanya beban. Kalau katrolnya 2 berarti gayanya setengahnya. Ini kan tadi 120, ini kan jadi 60. Bagaimana kalau katrolnya misalkan 4? Nah, katrolnya 4, N sama dengan 4, berarti tinggal 2 pangkat N min 1 kalikan M sama dengan M kurung G plus A ya. Ini berarti 2 pangkat 4 min 1 kalikan M sama dengan, nah ini tadi berapa AC-nya? 120 kan? Nah ini berapa? 2 pangkat 3 F sama dengan 120. Nah, F berarti 120 dibagi dengan 2 pangkat 3 itu kan 8. Ya, 8. Ini lebih ringan lagi, 120 per 8. Ya.
atau 30 per bentar dulu. 60 bagi 4 ya, sekitar itu Newton ya. Ini lebih ringan lagi. Oke, itulah sistem katrol dan digunakan untuk mobil derek ya. Gitu. Itu contohnya ya. Oke, lanjut ke soal nomor berikutnya. Ya. Nah, saya percepat aja ya, biar ngebut. Nah, pertanyaan tentukan koefisien gesekan antara benda dan permukaan lintasannya. Nah, ini soalnya mirip dengan yang telah kita bahas di soal terdahulu ya, pada video ini ya. Oke. Nah, di sini kita cari dulu percepatannya berapa. Percepatan itu dengan Pt dikurangi P0 per T ya. PT-nya berapa? 4. P0-nya berapa? 12. Waktunya berapa? 10. Berarti nanti tinggal min berapa nih? 8 per 10 atau min 4 per 5 ya, meter per sekon kuadrat gitu ya. Minus berarti perlambatan. Oke, kita punya rumus A sama dengan mu G ya. Berarti min 4 per 5 ya sama dengan mu kalikan 10. Nah, berarti nanti mu sama dengan min ya Mas ini. Berarti 4 per 5 per 10. Nah, berarti koefisien gesekan itu 4 per 50 atau 2 per 25. Oke, ya. Gampang kan? Oke, lanjut ke soal berikutnya. Ya, di sini ada 2 buah balok. Nah, masanya 4 kg dan 6 kg dirangkai seperti pada gambar di bawah. Nah, kedua balok berada di atas lantai kasar. Ini koefisien gesekan ya. Ini koefisien gesekan. Itu 1/4 ya. Nah, nah sekarang gambarnya begini. Tegangan tali menurut A ke kanan. Tegangan tali menurut B berarti ke kiri. Gaya gesekan menurut A berarti ke kiri. Ya, FA misalkan ya. Gaya gesekan B menurut B kemana? Ke kiri ya. Nah, FB. Nah, nanti di sini ada gaya berat A. Ini ada gaya normal A ya. Nah, di sini juga sama. Ada gaya berat B ya. Ada gaya normal B ya. Ya. Nah, kita jawab nomor soal ini ke balok A dulu. Berarti nanti ini kita jawab ini. Ya. Nah, maka untuk A ya. Ya, untuk A ya, untuk A berarti berlaku ini. Sigma F sama dengan M kali A. Nah, berarti T dikurangi F sama dengan M kali A ya. T nah, sama dengan F ditambah M kali A. Nah, maka T sama dengan mu M A dikali G ya. Kali G ditambah M kali A. Nah, sekarang untuk B. Untuk B ya. Ya. Bentar, harap sabar. Untuk B ini berlaku juga sama. Sigma F sama dengan M kali A. Nah, maka berlakunya gini. F dikurangi FB dikurangi T sama dengan M A ya. Dah. Berarti F sama dengan FB ditambah T ditambah M kali A. Nanti ujung-ujungnya nih mu BMBG ditambah T ditambah M kali A ya. MB-nya MBA ya. Nah, masuk ke sini atas ya. F sama dengan ya, mu M BG ditambah T-nya sendiri kan bisa diganti nih.
bisa diganti oleh mu A M A ya. Berarti nanti mu MA G ditambah MA A ditambah MA MBA ya. MBA udah. Ini bisa dipindah nih, bisa dipindah ke kiri. Berarti ini gaya gesekan kan? Ini gaya gesekan ya. Nah, udah, maka rumusnya sigma F sama dengan M kali A juga. Nah, berarti F dikurangi sigma F sama dengan M total kali A. Udah, tinggal masukkan ini. Ini berarti 40 dikurangi koefisien gesekannya di sini kebetulan sama. Nah, tinggal M total kalikan G sama dengan M total kalikan A. Ini 40 dikurangi 1/4 kurung. Nih, masanya berarti 10 kalikan 10 juga. Ya, sama dengan 10 kali A ya. Nah, ini kan 100 berarti 25. 40 dikurangi 25 sama dengan 10A ya. Oke, 10A atau A sama dengan, nah ini berarti 15 kan, bagi 10. Ini 1,5 ya, meter per sekon. Nah, kalau itu pertanyaannya gini, tegangan talinya berapa? Ya, maka T tinggal jawab. Maka T sama dengan mu A M A G ditambah M kali A ya. Udah. Ini berarti 4 kali 10 40 ya. Atau saya hapus dulu nih supaya agak jelas lah gitu. Nah. Ya. Ini 1/4 ya. Kalikan 40 ditambah 4 kalikan 1,5 ya. Ini berarti 10 ya. 10 ditambah 6 ya. Berarti 16 Newton. Gitu ya. Itu tegangan tali penghubung antara A dan B. Ya, seperti itu jawabannya. Mudah-mudahan dari ketiga soal yang saya tampilkan kalian lebih mengerti lagi dan mampu mengaplikasikan ke soal-soal atau masalah berikutnya. Oke. Next video latihan 3 soal hukum Newton. Nah, seandainya video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa share ya ke teman Anda supaya mereka ikut mempelajari juga. Ya. Kemudian tinggalkan pesan Anda berupa like, komen, dan subscribe supaya kalian bisa mengikuti video-video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf tadi dalam penampilan ada kesalahan. Oke. Oke. Makasih.